Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Rizky Kamali. Nama saya Dimas Benda Priharyanto. Nama saya Randy Afan Rifki. Kami akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang sejarah Pondok Pesantren Darussalam. Dalam video ini kami akan menceritakan sejarah tentang Pondok Pesantren Darussalam, mulai dari pendirinya sampai masa sekarang ini. Sebuah desa bernama Torjun. Puluhan tahun sebelum kita lahir, ada seorang ulama berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mencari ilmu, menimba hikmah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Beliau bernama Kiai Hayyidin, sosok yang kelak dikenal oleh masyarakat sebagai Kiai Sokon. Nama itu bukan sekedar panggilan, nama itu lahir dari dauh gurunya, yakni Kiai Batu Ampar. Ketika beliau hendak pulang setelah bertahun-tahun menimba ilmu, gurunya berkata, "Mulai sekarang kamu adalah Kiai Sokon. Tugasmu adalah nyokoni orang atau melayani masyarakat." Dari dauh itu, lahirlah sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mengubah satu keluarga, tetapi mengubah sebuah kawasan dan kehidupan ribuan orang setelahnya. Pada awal tahun 60-an, di saat desa Torjun belum memiliki sekolah dasar, di saat pendidikan masih sangat terbatas, Kiai Sokon menegakkan sebuah langgar kecil. Dari langgar itu, cahaya pendidikan mulai menyala. Anak-anak belajar membaca Al-Quran dan mengenal huruf-huruf ilmu dari kitab kuning dasar. Lalu berdirilah Madrasah Diniyah Darussalam, disusul Madrasah Ibtidaiyah, semuanya dengan fasilitas seadanya, tetapi dengan niat yang tiada batas. Pada tahun 1977, seorang pemuda pulang dari perantauan ilmunya di Jember. Beliau adalah Kiai Haji Abu Ahmad Muhammad Dhafir Syah, putra sekaligus penerus perjuangan Kiai Sokon. Setahun kemudian, 1978, Kiai Sokon menutup usia dalam umur yang sangat panjang, 148 tahun. Namun perjuangannya tidak ikut berhenti. Ia diwariskan kepada putranya, kepada masyarakat, dan kepada generasi setelahnya. Pada tahun 1982, Pondok Pesantren Darussalam Torjun berdiri secara resmi. Bangunannya sederhana, santrinya tidak banyak, namun semangat yang menyeliputi tempat itu sangatlah besar. Di tangan Kiai Dhafir, pesantren ini tumbuh bukan hanya sebagai tempat mengaji, tetapi tempat menempa generasi agar siap terjun ke masyarakat. Beliau mengajarkan keterampilan hidup, menjahit, bercocok tanam, dan usaha. Karena bagi beliau, santri tidak hanya harus pintar mengaji, tapi juga harus bermanfaat. Pada tanggal 3 November tahun 2019, Kiai Haji Dhafir kembali kepada Allah. Beliau meninggalkan jejak perjuangan besar yang sangat berarti bagi masyarakat Torjun dan sekitarnya. Kepemimpinan pun dilanjutkan oleh putra beliau, Kiai Haji Muhammad Aunul Abid Syah. Setelah wafat Kiai Dhafir, Kiai Haji Muhammad Aunul Abid Syah ditunjuk oleh keluarga untuk meneruskan estafet kepemimpinan pesantren. Di tangan beliaulah Darussalam memasuki era baru, era transformasi dan era penggabungan tradisi salaf dan manajemen modern. Sejak tahun 2020, perubahan besar mulai terasa. Tradisi pesantren tetap dijaga dengan kuat. Akhlak, adab kepada guru, kedisiplinan ibadah,
ruhaniyah, dan pembelajaran kitab kuning semua tetap menjadi ruh utama kehidupan santri. Memasuki tahun 2021, Darussalam mengambil langkah penting, mulai menerima santri mukim usia anak SD. Langkah ini dilakukan agar generasi dibina sejak dini, dibentuk karakternya, diasah kecerdasannya, dan ditanamkan pondasi ilmu sejak awal kehidupan mereka. Di masa kepemimpinan beliau pula lahirlah Pondok Pesantren Unggulan Tahfidz dan Sains, sebuah program yang menyatukan kekuatan hafalan Al-Quran dengan kecerdasan ilmu pengetahuan modern. Di program ini, santri dibimbing untuk menghafal Al-Quran, menguasai matematika, fisika, kimia, biologi, mahir berhitung cepat, belajar bahasa Arab dan Inggris, serta dibiasakan ibadah harian yang teratur. Para pengajar pun berasal dari berbagai tempat terbaik, instruktur dari Pare Kediri, Gontor, pesantren besar, dan lulusan universitas dalam maupun luar negeri. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Aunul Abid Syah, Darussalam terus tumbuh, berkembang, dan menguat. Santri-santri kecil sudah mampu menghafal banyak juz, berbicara dalam 2 bahasa, serta menorehkan prestasi dalam berbagai perlombaan di tingkat kecamatan. Kini Darussalam bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan pusat pengembangan kawasan terjun, sebuah pusat cahaya bagi masyarakat yang membimbing generasi agar siap menatap masa depan dengan keimanan, ilmu, dan akhlak yang kokoh. 3 generasi, 3 perjuangan yang saling menyambung, dari Kiai Hayyidin yang menyalakan cahaya awal ke Kiai Haji Dhofir yang membesarkan dan memperluas manfaatnya, hingga kepada Kiai Haji Muhammad Aunul Abid Syah yang membawa Darussalam ke era modern tanpa meninggalkan akarnya. Inilah perjalanan Pondok Pesantren Darussalam Terjun, perjalanan panjang yang lahir dari keikhlasan, dijaga oleh perjuangan, dan terus bertumbuh karena keberkahan. Demikianlah hasil penelitian kami mengenai sejarah Pondok Pesantren Darussalam Terjun. Melalui penelitian ini, kami dapat mengetahui bagaimana pesantren ini berkembang dari masa ke masa. Mulai dari perjuangan Kiai Sokon, dilanjutkan oleh Kiai Haji Abu Ahmad Muhammad Dhofir Syah, sehingga kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Aunul Abid Syah pada masa sekarang. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan panjang Pondok Pesantren Darussalam sebagai lembaga pendidikan Islam yang terus bertransformasi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.